Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Prodi MIPA jurusan Farmasi Universitas Al-Ghifari Bandung. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah imunologi dan hematologi, yaitu mengenal salah satu penyakit autoimun Guillain-Barré syndrome. Dengan dosen pengampu Ibu Yulia Wardati, SSI APTMM. Kami dari kelompok 1 kelas konversi 2021 terdiri dari 6 anggota yang bekerja sama dengan baik untuk memenuhi tugas video presentasi. Jadi silakan disimak presentasi dari kami. Bagi kalian yang ingin melihat materi ini, silakan download link berikut ini. Saya Nur Hayati dengan NIM D1A210273, Randy Nuryanto dengan NIM D1A210271, Sriwati NIM D1A210272, Suci Lestari D1A210274, Hesti Widayani D1A21270, Rumiris Septauli D1A21275. Salah satu penyakit autoimun yang kita temui di masyarakat adalah GBS. GBS adalah Guillain-Barré syndrome. Merupakan gangguan yang jarang di tubuh kita. Sistem kekebalan tubuh menyerang saraf kita. Adapun tanda dan gejala penyakit ini mula-mula adalah kelemahan dan mati rasa di kaki yang dengan cepat menyebar dan menimbulkan kelumpuhan. GBS dikarakteristikkan sebagai onset akut dari gangguan saraf perifer, radik, dan nervus cranialis. GBS juga merupakan suatu kelompok heterogen dari proses yang diperantarai oleh imunitas, yaitu suatu kelainan yang jarang terjadi, di mana sistem imunitas tubuh menyerang saraf kita sendiri. GBS terbentuk antibodi atau imunoglobulin sebagai reaksi terhadap adanya antigen atau partikel asing dalam tubuh, seperti bakteri atau virus. Antibodi yang bersirkulasi dalam darah ini akan mencapai mielin serta merusaknya dengan bantuan sel-sel leukosit, sehingga terjadi inflamasi pada saraf. Salah satu cara untuk mencegah GBS adalah dengan meningkatkan daya tahan tubuh, tentunya dengan cara mengkonsumsi protein hewani seperti daging dan ikan, protein nabati seperti tempe dan tahu, disertai sayur dan buah-buahan. Selain itu, perlu juga menjaga kebersihan tubuh dengan mandi dan mencuci tangan ketika hendak makan, untuk menghindari infeksi kuman, virus, atau bakteri yang menyebabkan diare. Gejala dapat muncul dengan cepat, termasuk kelemahan dan gatal-gatal sampai ke lengan atau bagian tubuh atas. Gejala lainnya adalah kehilangan refleks tangan dan kaki, gatal-gatal atau kelemahan pada tangan dan kaki, nyeri otot, tidak bisa bergerak dengan leluasa, tekanan darah rendah, detak jantung yang abnormal, penglihatan buram atau kuning, melihat dua gambar yang sama benda, bernapas berat, sulit menelan. Patologi GBS. Pada pemeriksaan makroskopis tidak tampak jelas gambaran pembengkakan saraf hati. Perubahan pertama terjadi berupa edema yang terjadi pada hari ketiga atau keempat. Kemudian timbul pembengkakan pada mielin pada hari kelima. Pada hari ke-9 terlihat beberapa limfosit. Pada hari ke-11 terlihat makrofag. Pada hari ke-13 terlihat proliferasi sel Schwann. Perubahan ini terjadi secara progresif. Pada hari ke-66 sebagian rediks dan saraf tepi telah hancur. Kemudian bila peradangannya berat akan berkembang menjadi degenerasi Wallerian. Pathogenesis Guillain-Barré syndrome atau GBS. Mekanisme bagaimana terjadinya infeksi, vaksinasi, trauma, atau faktor lain yang mempengaruhi
imunisasi saraf dipengaruhi oleh respon imunitas seluler dan imunitas seluler yang dipengaruhi oleh peristiwa sebelumnya seperti infeksi virus. Patofisiologi. Guillain-Barré syndrome menimbulkan paralis akut yang dimulai dengan rasa bal, parestesia pada bagian distal dan diikuti secara cepat oleh paralis keempat ekstimasi yang bersifat akendens. Umumnya GBS, kegagalan respirasi terjadi pada pasien dengan progresi gejala yang cepat, kelemahan anggota gerak atas, disfungsi otonom atau kelumpuhan bulbar. Kelemahan biasanya mencapai puncak pada minggu kedua, diikuti dengan fase plateau dengan durasi dan bervariasi sebelum terjadinya resolusi atau stabilisasi dengan gejala disabilitas sisa. Pada GBS juga terjadi kerusakan pada saraf sensoris, namun kurang signifikan dibandingkan dengan kelemahan pada otot saraf. Yang diserang biasanya proprioceptif dan sensasi getar. Gejala otonom terjadi pada 2/3 pasien dan meliputi instabilitas tekanan darah, biasanya hipotensi dan atau hipertensi. Kemudian takikardia, aritmia jantung, bahkan kardia akres, ortostasis, facial pusing, retensi urin, gangguan hidrosis dan penurunan mobilitas gastrointestinal. Gejala-gejala tambahan yang biasanya menyertai GBS adalah kesulitan untuk mulai BAK, inkontinensi urin dan alfi, konstipasi, kesulitan menelan dan bernafas, perasaan tidak dapat menarik napas dalam, dan penglihatan kabur atau blurred vision. Faktor pencetus dan risiko. Penyebab terjadinya GBS adalah terjadinya proses demielinasi yang ditandai dengan terjadinya kerusakan pada selubung myelin dan juga kerusakan pada akson yang diselubunginya. Kerusakan selubung tersebut disebabkan oleh komponen sistem imun tubuh pengidap. Hal ini sering dipicu oleh virus. Bakteri yang sering dikaitkan dengan terjadinya GBS adalah Campylobacter yang menyerang sistem pencernaan. Virus yang sering dikaitkan dengan GBS adalah virus Epstein-Barr, cytomegalovirus, dan HIV. Epidemiologi. 10 penelitian melaporkan kejadian pada anak-anak yang menderita GBS terjadi pada usia 0 sampai 15 tahun. Sebagian besar penelitian melakukan penyelidikan di Eropa dan Amerika Utara. Angka kejadian tahunan yang sama yaitu antara 0,84 dan 1,91 per 100.000. Pada tahun 1980 dan 1990 ditemukan hingga 70% kasus GBS yang disebabkan kasus sebelumnya. Insiden seluruh GBS di seluruh dunia adalah 1,1 sampai 1,8 kasus per 100.000 per tahun. Dengan kebanyakan penderita adalah laki-laki daripada perempuan. AIDP adalah gejala klinis yang paling umum di negara barat